Anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan, semoga hari ini menjadikan hari-harimu yang sangat bahagia lahir dan batin. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Yuyun dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita mengucap basmalah. Anak-anakku yang cantik, ganteng, dan soleha, sebelum pembelajaran ini kita mulai, persiapkanlah alat-alat tulis kalian berupa buku catatan, buku tugas, dan alat tulis lainnya. Pembelajaran kita judulnya adalah Dinamika Kependudukan Indonesia. Dengan kompetensi dasar 3.1, memahami konsep ruang, interaksi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan hasil telaah konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geografis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang serta Indonesia, pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Baiklah anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai 1. Menjelaskan pengertian dinamika penduduk. 2. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. 3. Menyebutkan 4 peringkat urutan penduduk dunia. 4. Menguraikan dan menjelaskan tentang persebaran penduduk Indonesia. Yang 5, menjelaskan tentang pengertian komposisi penduduk. 6, menganalisis permasalahan yang akan muncul jika pertumbuhan penduduk terlalu cepat. Dan yang 7, menjelaskan keragaman etnik dan budaya. Yuk, mari kita mulai pembelajaran kita. Masih tetap semangat bukan? Tuh ya. Mari kita memasuki kegiatan kita. Tema kita kali ini adalah dinamika kependudukan. Kita tahu Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia lebih kurang 256 juta jiwa. Ini sumber dari World Population Data Set atau disingkat WPDS 2015. Nah, jumlah penduduk tersebut hasil dari dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Ya, sesuai dengan judul kita tadi, ya, dinamika kependudukan Indonesia. Mendengar kata dinamika, apa yang ada di pikiran kalian? Ya. Jadi, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah
penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor kelahiran atau disebut natalitas. Faktor kelahiran ini menyebabkan jumlah penduduk bertambah. Yang kedua adalah kematian yang disebut dengan mortalitas. Kematian atau mortalitas menyebabkan penduduk berkurang. Dan yang ketiga adalah perpindahan, emigrasi atau migrasi yang menyebabkan perubahan penduduk. Perubahan inilah yang disebut dengan dinamika penduduk. Jadi, yang dimaksud dengan dinamika penduduk adalah perubahan penduduk di suatu wilayah disebabkan oleh 3 faktor tadi. Jadi, penduduk itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Penduduk yang bertambah tadi adalah disebut dengan natalitas. Ada yang lahir, jumlah penduduk bertambah. Ada yang meninggal, yang disebut mortalitas. Bila penduduk banyak yang meninggal karena bencana alam, maka penduduk akan berkurang. Dan yang ketiga yang disebut dengan emigrasi dan imigrasi. Kalau ada yang keluar, maka penduduk akan berkurang. Bila tempat itu didatangi, penduduk akan bertambah. Jadi, bertambah dan berkurangnya penduduk itu disebabkan oleh 3 faktor. Faktor pertama, kelahiran atau natalitas, berarti penduduk bertambah. Yang kedua, kematian atau mortalitas, berarti penduduk mengalami perubahan karena berkurang. Bisa dikarenakan bencana alam dan lain-lain. Yang ketiga, perpindahan ini bisa bertambah. Imigrasi, masuk. Bisa berkurang, emigrasi, penduduknya keluar, pindah. Menyebutkan 4 peringkat penduduk dunia. Peringkat pertama adalah negara Cina dengan jumlah penduduk 1.372.000.000 jiwa. Peringkat kedua adalah negara India 1,342 juta jiwa. Peringkat ketiga adalah Amerika Serikat 321 juta jiwa. Peringkat keempat adalah Indonesia dengan jumlah penduduk 256 juta jiwa. Sumber dari BPDS tahun 2014. Mengurangi dan menjelaskan persebaran penduduk. Ini adalah tujuan kita yang keempat. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan wilayah yang
penduduknya jarang, menunjukkan pembangunan belum merata di berbagai wilayah. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Salah satu cara untuk memeratakan penduduk adalah dengan melakukan perpindahan penduduk dari yang padat ke yang jarang penduduknya. Ini dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun yang diprogram oleh pemerintah. Memeratakan persebaran penduduk Indonesia yang masih banyak di Pulau Jawa. Akan dipindahkan ke Kalimantan, Papua, atau Sumatera yang masih jarang penduduknya. Jadi, salah satu cara mengatasinya adalah dengan melakukan perpindahan penduduk atas kemauan sendiri atau mengikuti program pemerintah. Dan sekarang kita memasuki dengan penjelasan komposisi penduduk. Apa yang dimaksud dengan komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan jenis pekerjaan serta yang lain-lain. Kita bisa lihat di sini. Nomor 1, komposisi penduduk berdasarkan agama. Ada agama Islam, ada agama Katolik, ada agama Protestan, ada agama Buddha, ada agama Hindu, dan ada Konghucu. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin atau disebut dengan rasio, jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki. 3. Komposisi penduduk berdasarkan tempat tinggal. Ada yang tinggal di perkotaan dan juga ada yang tinggal di tepi laut. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan, yaitu pendidikan dari usia PAUD, usia TK, usia SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi. Nah, ini komposisi penduduk berdasarkan pendidikan amat menentukan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian dan jenis pekerjaan. Kita bisa lihat di sini jenis pekerjaan, jenis petani sendiri atau menjadi buruh tani, nelayan, pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, pengangguran, pegawai negeri sipil, ABRI, pensiunan, kemudian peternak, pengusaha kios, guru swasta, dukun kampung yang terlatih, ya,
pensiunan PNS, Polri dan TNI, pengusaha jasa transportasi, dokter, bidan, perawat, wira swasta, pekerja tidak tetap, dan belum mempunyai pekerjaan. Ini komposisi penduduk berdasarkan mata pencarian dan jenis pekerjaan. Apakah komposisi penduduk diperlukan? Jawabnya, ya. Komposisi penduduk sangat diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Misal, kita lihat dari bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk laki-laki yang berada di sebelah kiri, yang di tengah-tengah kelompok usia, yang di sebelah kanan adalah jenis kelamin perempuan. Kita bisa lihat di sini berdasarkan jenis kelamin di suatu kabupaten. Setelah dilihat komposisi penduduknya, banyak kaum laki-laki atau perempuan. Berapa yang harus dikasih pekerjaan? Kemudian berapa orang yang masih menganggur? Jadi komposisi penduduk ini sangat dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan penentuan kebijakan. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Keseimbangan, ya, apa itu pertumbuhan dan kualitas penduduk, ya? Pertumbuhan dan kualitas penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduknya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Ya, kita sudah tahu tadi. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah 1. Kelahiran, 2. Kematian, 3. Migrasi. Kelahiran dan kematian disebut dengan faktor alam. Migrasi disebut sebagai faktor non-alam. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk. Migrasi yang bersifat mengurangi disebut emigrasi karena penduduknya keluar atau pindah. Nah, kalian harus menganalisa permasalahan jika pertumbuhan penduduk terlalu cepat. Apa akibatnya jika pertumbuhan penduduk terlalu cepat? Maka yang harus dilakukan, yang diperhatikan dan harus dilakukan adalah 1. Pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran, sehingga banyak yang tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata, seperti yang kita saksikan tadi pada peta di atas. Di Jawa yang berwarna merah tadi, ya, sangat padat pendudukan, sangat banyak penduduknya. Sedangkan di pulau lain masih jarang penduduknya. Kita bisa lihat di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Ya. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungannya tinggi.
ini bisa kita pahami ya, karena yang di dalam satu keluarga yang bekerja itu hanya 2 orang, yaitu ayah ibu. Sedangkan usia mudanya banyak masih menjadi beban orang tua. Yang bekerja hanya ayah dan ibunya. Kemudian di situ ada kakek dan neneknya menjadi tanggung jawab ayah dan ibu yang bekerja. Maka ini disebut dengan beban ketergantungan. Dan yang keempat, arus urbanisasi tinggi, sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan dibandingkan di desa. Di kota itu banyak menjanjikan ya pembangunannya, sehingga orang-orang di desa pergi ke kota bisa menjadi buruh di sana untuk bekerja di komplek-komplek perumahan atau pusat-pusat pertokoan. Yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Dan yang keenam, kemiskinan dan perkampungan kumuh. Mengapa demikian? Karena lahan pertanian semakin lama semakin sempit, karena jumlah manusia bertambah, jadi beralih fungsi. Tanah pertanian menjadi tanah pembangunan, dilengkapi dengan ruko-ruko yang ada di desa-desa atau di kota-kota kecil. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi masih rendahnya pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan yang paling utama, rendahnya tingkat pendidikan. Dengan rendahnya tingkat pendidikan, mau bekerja juga gajinya kecil. Sekarang saja untuk bekerja di suatu pabrik, para sarjana S1 harus bersaing dengan para lulusan SMA ya. Jadi semakin lama pekerjaan itu semakin sulit. Pendapatan per kapitanya juga akan rendah karena tingkat pendidikan masih rendah. Jadi sekali lagi, masalah kualitas penduduk yang terjadi di Indonesia masih rendahnya tingkat pendidikan. Dari tingkat pendidikan mempengaruhi kesejahteraan, kemudian berpengaruh pada tingkat pendapatan per kapita, menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga anak banyak yang putus sekolah dan berhenti sekolah sebelum tamat, sehingga menimbulkan pengangguran, kesejahteraan, dan masalah sosial lainnya. Ya, jadi kita lanjutkan kepada materi yang ketujuh, yaitu keragaman etnik dan budaya. Merupakan salah satu faktor dinamika penduduk yang dapat kita lihat dari berbagai macam jenis rumah adat. Bisa kalian saksikan sendiri pada gambar-gambar yang ibu tayangkan ini, berbagai jenis rumah adat. Dan yang kedua, keragaman etnik bisa kita saksikan, kita buktikan, kita lihat sendiri dari jenis pakaian adat. Ada di 34 provinsi ya. Silakan disimak baik.
Dan yang ketiga adalah keragaman etnik berupa tarian adat. Dari tarian ini dari gambar tarian ini ada 34 provinsi. Kalian saksikan, kalian perhatikan, dan kalian buktikan sendiri. Dan keragaman etnik yang keempat adalah berbagai macam jenis alat musik tradisional. Kalian bisa lihat jenis dan namanya masing-masing. Dan yang kelima adalah keragaman etnik dari bahasa daerah. Bahasa daerah tentunya yang masih eksis di Indonesia, ya. Jadi keragaman etnik merupakan salah satu faktor dinamika penduduk yang dapat dilihat berdasarkan rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik tradisional, dan bahasa daerah. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari kondisi alam Indonesia. Semoga bermanfaat pengetahuan dan wawasan anak-anakku semakin bertambah. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.